dan terutama champion yang hari ini hadir dan tidak ada beberapa fasilitas yang diberikan. Nah, fasilitas yang diberikan hari ini diharapkan bisa bermanfaat untuk mendukung 4 desa. Dan mohon izin Bapak nanti untuk ada kerjasama, di mana kerjasama ini kalau misalnya dari warga dan juga Bapak mengizinkan, kita semuanya akan berjalan ke depan bersama-sama. Harapannya kita bisa mendukung 20.000 desa wisata yang menjadi target Mas Menteri. Kita bisa melihat ada tenda, ya, itu baru 1 yang dibuka, dan harapannya ada 5 tenda lainnya yang juga akan dibuka. Contoh mendorong teman-teman untuk di perkebunan kopi itu perkebunan kopi bisa zero waste tourism destination, karena bebas sampah ini mana tadi di Jawa gitu, terus itu orang datang pengen mandiin kambing, pengen mandiin kerbau, pengen ngegiring bebek. Itulah kompleksitas kehidupan kita. Ibu nggak cuma dijual yang makmur 1-2 orang, ya. Jadi kontekstual, kreativitas itu kontekstual, ya, bukan sesuatu yang ngawang-ngawang, yang hanya mimpi di sana. Dan juga lateral. Lateral itu apa? Itu kita mencari lebih dari satu solusi. Ini nggak bisa, kita coba ini. Ini bisa, kembangin ini. Itu lateral. Lateral itu berpikir dengan berbagai macam cara untuk menghasilkan solusi-solusi yang lebih baik. Ini potensinya bagus. Ini bisa maju begini, ya alhamdulillah. Kalau lihat sekarang mah masyarakat pasti akan seperti begitu. Kebanyakannya Pak Kades ini kalau begini merasa udah ada lampu. Sekarang saya dari tahun 2011 membina atau membuat untuk menjadi wisata ini dari tahun 2011 semenjak saya jadi kepala desa. Hari yang lalu kami 2 kali mengumpulkan semua lembaga yang ada di tingkat desa, kurang lebih ada 11 lembaga. Nah, karena kenapa? Itu salah satu wisata itu tujuan dari masyarakat desa Banjarnegara, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga di sana kebetulan sama punya area hutan. Alhamdulillah dalam tahap pembelajaran ingin menjadikan desa sebagai desa wisata, yang mana potensinya yang kebetulan di tempat kita dekat sekali dengan lokasi wisata Gunung Puntang, ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintahan Kabupaten desa wisata. Pertama, terima kasih banyak telah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Menteri yang telah membimbing desa kami menjadi desa wisata. Semoga kedepannya semakin maju dan semakin berkembang untuk kemajuan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Sukar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Menteri yang telah mendukung segala kegiatan yang ada di desa kami. Dengan kegiatan ini saya harapan lainnya apa nih harapannya? harapan lainnya apa yang menjadi program kami kita itu bisa terrealisasi tahun-tahun mendatang. Terus saya
Jadi akan diserahkan ke masing-masing kelurahan untuk yang solar cell-nya, ya. Ini barangnya, solar cell-nya, ya. Seperti ini, barangnya di bawah. Oke. Selamat. Ya, begini. Iya. Ya. Ada grafik Pak. Tapi nggak apa-apa. Ini kegiatan BINUS di Pasien Melayu mungkin apa aja rangkaian? Rangkaian hari ini tanggal 8 Desember 2022 bahwa BINUS University hadir di Desa Pasir Mulya, di mana programnya adalah program insentif pendanaan Kemendikbud Ristek untuk mengajak universitas melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di dalam program ini, Kemendikbud memberikan pendanaan, dan pendanaan ini direalisasikan dalam program yang dilakukan di sini dan yang sudah terlaksana dilaporkan antara lain adalah mendirikan toilet baru di samping gedung Balai Budaya di Desa Cimolya. Kemudian juga kita mengerahkan 6 tenda, di mana tenda ini akan mengaktifkan kegiatan wisata di Desa Pasimulya bekerja sama 3 desa lainnya, yaitu Banjaran Hutan, kemudian Mekarjaya, dan juga Desa Cempaka Mulya. Harapannya tenda ini nantinya apabila bisa dipergunakan bersama 4 kelurahan ini akan mendukung program-program desa wisata. Dan juga kami hari ini menyerahkan solar panel untuk bisa diletakkan di spot-spot wisata yang memang belum terjangkau listrik, sehingga solar panel ini memanfaatkan tenaga surya untuk pada saat malam hari bisa semakin terang dan bisa digunakan untuk lokasi-lokasi wisata. Kemudian juga hari ini kita menjalankan untuk kemasan produk UMKM, sehingga UMKM itu bersemangat untuk bisa lebih tumbuh berkembang lagi, dan juga kita menggunakan beberapa kegiatan cat untuk bisa mengajak perilaku PKBS, perilaku hidup bersih sehat di desa, dan juga kita mengajak untuk bisa membuat toilet-toilet umum itu bisa bersih melalui beberapa fasilitas yang sudah kita serahkan, dan harapannya bahwa ketika program-program dari Kemendikbud melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini diterapkan di desa-desa, mahasiswa dan dosen mampu memberikan solusi-solusi atas masalah-masalah yang ada di desa yang dihadapi oleh warga. Dan solusi-solusi itu tidak hanya berupa solusi strategi, tetapi juga berupa hasil
desa, yaitu teknologi tepat guna. Dan teknologi tepat guna yang diberikan yaitu program DEWI, di mana program sebuah apps ini berfungsi untuk bisa memonitor ataupun mengevaluasi dari kinerja desa wisata, di mana proses aplikasi ini akan bisa membantu dokumentasi dan informasi di desa untuk termonitor untuk bisa lebih baik, dan juga dengan adanya riset ini mahasiswa juga akan bisa belajar bagaimana menemukan teknologi-teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga akademisi dan juga masyarakat akan mampu untuk tumbuh kembang bersama, maju bersama untuk negara makmur, sentosa, dan warga yang berdaya. Materi yang hari ini dibawakan pertama oleh Ibu Olivia Rombot bicara tentang apa Bu? Tentang berpikir kreatif. Jadi kalau setiap rakyat atau warga masyarakat punya kemampuan berpikir kreatif, maka akan menjadi modal untuk mereka berjuang lah untuk mengembangkan desa ini. Yang kedua kemudian tentang sadar wisata, jadi dibawakan oleh Ibu Retno, pimpinan kami di Community Development, itu untuk tentang bagaimana proses menjadi sebuah desa wisata, mulai dari rintisan, kemudian berkembang, maju, dan mandiri. Jadi ada kriteria-kriterianya yang disampaikan oleh Bu Retno yang diharapkan bisa menjadi panduan untuk teman-teman di sini membangun desa wisata. Yang terakhir adalah materi tentang zero waste tourism destination. Jadi kawasan wisata bebas sampah dibawakan oleh saya, Siswanti ini. Ya, itu tentang bagaimana agar sebuah desa wisata itu bebas dari sampah, karena kalau bebas dari sampah itu akan mendatangkan wisatawan dan wisatawan akan suka. Di samping itu juga sampah sendiri bisa dibuat, dikreasikan menjadi berbagai macam produk yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di sini gitu, untuk kepentingan desa wisata. Itu materi yang dibawakan oleh kami bertiga hari ini. Mungkin harapan lainnya mungkin ke depannya supaya sukses program itu apa Bu? Intinya tadi selain berpikir kreatif adalah partisipasi. Tanpa partisipasi dari masyarakat, tanpa partisipasi dari semua pihak yang terlibat, desa wisata ini tidak akan pernah berhasil. Gitu. Jadi kalau hanya digerakkan oleh satu orang, hanya digerakkan oleh tadi Karang Taruna aja gitu ya, atau misalnya mengandalkan kepala desa, itu tidak akan pernah berhasil. Nantinya hanya akan tukcing gitu ya, dibentuk cicing gitu. Ada tapi terus nggak terwujud gitu. Jadi harapannya kami dengan memberikan materi hari ini, masyarakat kemudian mendapat berbagai macam inspirasi untuk mengembangkan desa wisata, karena ini potensinya luar biasa. Apalagi kita berdiri di sini pemandangannya aduhai gitu kan. Jadi banyak yang bisa dikembangkan, hanya tinggal kreativitas masyarakat, dan itu perlu partisipasi semua pihak. Jadi Mungkin optimis Bu untuk berhasil. Saya optimis kalau masyarakatnya aktif. saya nggak bisa bilang optimis kalau yang bekerjanya hanya Pak Kepala Desa, hanya penggerak desa di sini, Karang Taruna gitu, atau champion-champion yang oleh BINUS sudah dibina. Kalau hanya mereka nggak akan bisa apa-apa Pak. Saya optimis, apalagi sudah ada pembangunan jalan, walaupun ini aksesnya cukup susah gitu ya ke sini, tapi karena ini berdekatan dengan tempat wisata yang sudah terkenal seperti Gunung Puntang, seperti ada fasilitas-fasilitas yang lain, Pangalengan dan sebagainya, ini saya kira akan menjadi nilai tambah wisata Kabupaten Bandung. Saya optimis. Itu mungkin ditambahkan sama Ibu, mungkin harapan Ibu lain ke depan. Ya, jadi saya setuju bahwa apa yang kita berikan hari ini adalah sebuah nilai. Kalau setiap pemuda atau warga di sini mau bergandeng tangan, kami optimis. 6 miliar malah lebih. Ya, saya tadi udah 3 kali minum kopi di sini. Saya tadi datang langsung ke tempat pembuatan kopi, rasanya desa ini punya potensi untuk dikenal dunia. Jadi bersama bisa, sama-sama, dan selalu berpikir kreatif, inovatif sesuai dengan tema ini juga, sehingga kita bisa sejahtera lah